Selamat pagi, perkenalkan nama saya Madewi Widiatnyani Triswinadi dengan NIM 67031900026 dengan kelas D3KA 4302. Di sini saya akan mempraktekkan cara koneksi login ke SAP Logon berbasis Windows. Baik, pertama kita harus setting koneksi terlebih dahulu, baru kita bisa login. Tapi sebelum itu, karena kita sudah pernah menginstal SAP Logon, nanti jika ada kendala darurat, maka kita bisa juga menggunakan link. Yang pertama, kita membuat koneksi terlebih dahulu dengan cara membuka aplikasi SAP Logon seperti yang sudah saya buka, dan ini adalah tampilan halamannya. Lalu kita klik New, kita klik Connection, maka sesudah itu kita bisa pilih User Specify System, lalu kita bisa klik Next. Maka di sistem connection parameter kita bisa isi deskripsinya, lalu pada connection type kita bisa pilih custom application server. Kita bisa tulis deskripsinya itu SAP 01 2021 D3 SIA 4302 dengan sistem ID yang saya gunakan yaitu IG1 dengan instance number yaitu 06 dengan SAP routing ini tidak usah diisi. Kemudian application server itu ini nanti akan aplikasi ini akan menyambung ke server ini SAP yaitu SAP 1.educate.or.id. Oke, setelah itu kita bisa klik finish. Maka akan tampil halaman SAP koneksi yang sudah dibuat dengan nama ini. Lalu klik koneksinya. Ketika sudah, kita bisa klik kliennya dengan klien saya bernama 928. Dengan user 21 SAP SAP 01H 05, kemudian passwordnya kita bisa isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu langsung enter. Maka di sini terlihat bisa mengubah password. Kita bisa pakai Oke, jika sudah, kita bisa checklist. Maka langsung muncul halaman copyright-nya yang tandanya kita baru pertama kali login. Kita bisa klik
continue, checklist di sini, maka akan muncul ke dashboard SAP Easy Access-nya. Yang kedua, kita bisa menggunakan link jika misalnya instalasi kita atau laptop komputer kita bermasalah. Kita bisa klik edugate.or.id lalu kita bisa isi sama dengan yang tadi, yaitu dengan kliennya IG1 ini 928 IG1928 dengan usernya dengan user yang digunakan yaitu sesuai yang tadi, yaitu 21 SAP 01H05 dengan password langsung saja di login. Maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, kita langsung masuk ke halaman SAP Easy Access. Baik, untuk menggunakan SAP dan mempersonalisasikan antarmuka pengguna, maka kita bisa mengklik garis 3 pada pojok kiri, lalu bisa kita klik option, kita bisa klik interaction design, lalu yang notification, kita bisa klik show success message in the dialog box, warning message, sama error message. Lalu kita bisa klik OK setelah itu. Selanjutnya, kita akan menampilkan format tampilan tanggal dan nilai uang. Dengan cara kita sudah masuk tadi ke SAP Easy Access, lalu kita pencet More, kita pencet System, lalu ke User Profile, lalu ke Own Data, lalu kita ke Default. Nah, di sini kita bisa cocokkan dengan date format dan decimal notation pada modul. Langsung saja kita samakan dengan modul. Baik, decimal notation-nya 1234567,89 dan date formatnya DDMMYY. Jika sudah, maka kita bisa tulis di sini sesuai sudah itu kita bisa exit. Selanjutnya, kita akan menentukan posisi transaksi order and sales distribution. Pada awalnya kita sudah masuk pada SAP Easy Access. Langsung saja kita mencari dari menentukan posisi transaksi order and sales distribution itu di logistik, lalu sales and distribution, lalu kita klik sales, lalu kita klik order.
Nah, di sini kita bisa tulis yang ada pada order and sales distribution. Itu ada create, ada change, display, ada create using part, leave, order. Baik, jadi pada order and sales distribution ini ada transaction create, transaction transaction name-nya change, transaction display, dan transaction create using part leave order. Part load, nah ini ketinggalan. Part load leave order. Selanjutnya kita menentukan posisi transaksi pada general ledger. Langsung saja kita tutup terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian posisi transaksi menentukan posting general ledger, yaitu pada accounting, financial accounting, general ledger, dokumen entry, nah, sudah muncul, ini adalah yang ada pada general ledger, yaitu enter GL sampai value. Kita tulis. Enter GL account dokumen enter dokumen for ledger group general posting enter general posting for ledger group edit or pack dokumen pack account dokumen for ledger group ada general dokumen packing post with clear outgoing payment di bawahnya.
incoming payment terlebih dahulu. Incoming payment, outgoing payment, cash journal posting, dan valid journal posting. Nah, jadi yang ada pada menentukan posisi transaksi general ledger ini ada transaksi enter GL account document sampai a transaction valid journal valid foreign currency. Sudah itu kita bisa tutup. Nah, langsung saja kita ke tahap berikutnya, yaitu navigasi menggunakan transaction code. Yang pertama itu kita bisa cari di transaction code-nya di sini, di bagian atas SAP Easy Access. Kita cari SU3. Nah, pada SU3 ini adalah yang kita masukkan entry SU3 dengan hasil sebagai SU3 itu memulai layar untuk mempertahankan pengguna. Lalu selanjutnya kita exit. Selanjutnya kita menggunakan transaction code lagi, yaitu mencari SM04. Enter. Sedikit lama, kita tunggu saja terlebih dahulu. Nah, pada SM04 ini adalah dengan hasil tidak memulai transaksi, kemudian transaksi hanya dapat dimulai langsung dari layar akses mudah SAP kecuali menggunakan awalan atau prefix. Oke, selanjutnya kita bisa exit. Lalu selanjutnya kita bisa entry NSM 04, enter. Kita tunggu sampai muncul tampilannya, maka kita bisa melihat hasilnya.
seperti apa. Nah, ini hasilnya yaitu pada NSM 04 ini memulai tinjauan pengguna dengan akses. Pertama-tama mengakhiri transaksi aktif dan kemudian memulai transaksi yang ditentukan. Oke, setelah itu kita bisa exit. Kita tunggu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu NEND. Kita bisa enter. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Log off. Unsaved data will be lost. Do you want to log off? Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini artinya dengan hasil jendela pop-up konfirmasi log off muncul. Jadi pengguna dapat keluar dari sistem. Baik, selanjutnya kita langsung ke navigasi menggunakan role-based menu user. Kita bisa masuk pertama kali ke tools, lalu kita bisa tulis di modul. Di sini tools, kita sudah tulis. Lalu kita ke administration, lalu kita ke monitor, lalu kita ke sistem monitoring. Nah, sebelum itu kita tulis dulu di modul. Setelah tool tadi ada administration. Lalu kita tulis juga setelah administration tadi kita mencari monitor. Setelah itu kita mencari sistem monitoring. Setelah itu kita akan masuk ke user overview. Nah, kita klik user overview. Kita tunggu. Nah, maka dari itu di sini saya menggunakan username 92821SAP01H05. Mari kita cek terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita, karena sudah masuk ke user overview,
karena sudah masuk user overview, maka cari username yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan klien punya saya 92821 SAP0, bukan yang ini, 21 SAP01H05. Ditulis dia 928 dengan user 21 SAP01H05 dengan terminal yaitu 2702/2001 06 18 06 18 14. Nah, transaction yang saya gunakan itu adalah kita tulis sessionnya dulu. Sessionnya 1. Type-nya ini. Megabyte, memorinya adalah 8596. Oke, kita boleh menggunakan time-nya tadi. Kita perbesar dulu. Oh, di sini ada time-nya, nanti kita catat ulang. Oh, di sini. Di sini saya menggunakan transaction SM04. SM04 dengan time terminal. Oh, oke, jadi terbalik tadi. Di sini seharusnya adalah terminalnya. Ini waktunya ditaruh di sini. Terminalnya itu laptop yang digunakan, yaitu laptop 7N CA6 HTN. Ini laptop yang saya gunakan. Ya, jika sudah, langsung saja ke dikembalikan. Kita perbesar terlebih dahulu. Kembalikan. Nah, selanjutnya itu adalah navigasi menggunakan menu bar, di mana pastikan user berada pada menu user list. Di sini saya sudah berada pada menu pada user list. Saya ada di
menggunakan favorit dan SAP menu. Favorit dan SAP menu. SAP menu. Oke. Selanjutnya, kita navigasi menggunakan transaction code di sini. Nah, kita mencarinya di command file. Kita mencari SE11. Jadi kita cari ini. Maka akan muncul database table. Kita akan tulis STCT, di mana berguna untuk menampilkan daftar semua transaksi code yang ada. Lalu kita klik display. Nah, file ini akan kita masukkan ke modul. Nah, langsung saja kita masukkan. Area name-nya dengan nama SPRSL. Lalu area name yang kedua kita tulis text. Dengan yang tiga kita tulis T-code. Nah, disesuaikan dengan short description yang ada. Short description yang ada, maka akan kita tulis language key, lalu transaction text, lalu transaction code. Oke. Setelah itu, kita akan ke navigasi menggunakan transaction code. Pastikan bahwa Anda sedang berada di SAP Easy Access Screen. Maka, kita kembalikan. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah mencatat transaksi code saya, yaitu di sini, yaitu SM04, maka akan saya tulis SM04. Baik, langsung saja kita melanjutkan modulnya yang membuat favorit menggunakan menu. Jadi yang pertama itu, nanti kita akan disuruh menggambarkan menu favorit hasil percobaan. Yang pertama itu ada membuat favorit untuk link ke transaksi posting incoming payment in account receivable menggunakan menu bar. Oke, langsung saja kita ke accounting, financial accounting, kita ke account receivable, lalu kita akan ke dokumen entry. Nah, di sini kita akan ke incoming payment.
Nah, di sini kita bisa mengklik incoming payment pada add to favorite. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini, account receivable, document entry, dan incoming payment. Oke. Setelah itu, kita akan masuk ke yang kedua, membuat favorit untuk link ke transaksi display a customer centrally in sales and distribution menggunakan icon add to favorite. Oke, langsung saja. Kita akan ke human. Kita akan ke logistik, lalu kita ke sales and distribution, ke master data, ke business partner. Setelah master data yaitu business partner, lalu kita akan ke customer, kita akan klik display, oke, klik display, lalu kita klik dan add to favorite. Nah, yang kedua sudah. Oke, yang ketiga ini baru untuk human research. Membuat favorit untuk link ke transaksi maintenance master data in human resource menggunakan klik kanan. Oke. Lalu kita akan tutup. Kita klik human research, kita klik personal management, kita klik administration, HR master data, lalu akan ke maintenance. Nah, karena tadi disuruh maintenance, jadi kita klik maintenance, lalu klik kanan. Nah, add to favorite. Oke. Karena sudah. Nah, ketika sudah, kita bisa men-screenshot hasil percobaannya. Ataupun kita bisa ketik. Coba untuk men-screenshot terlebih dahulu. Lalu kita taruh. Selanjutnya kita akan ke tahap menggunakan fitur help. Nah, di sini kita menggunakan fitur bantuan menggunakan F1. Kita bisa nanti akan mencari field push organization, lalu dengan menggunakan fitur bantuan FN F1, maka langsung saja kita mencoba mencari di logistik, material management, purchasing, master data, vendor, central display. Nah, sama seperti modul tadi, itu kita mencari FN F1 di Purchase Organization. Purchasing Organization yaitu FN F1. Nah, di sini akan muncul performa asisten,
Dan kita juga bisa lihat technical information. Kita bisa screenshot. Kita masukkan ke... Oke, jadi fungsi F1 adalah menampilkan, karena tadi kita sudah berhasil menampilkan performa assistance, dan yang kita tampilkan barusan itu adalah technical information. Seperti ini. Screenshot kembali. Nah, ini akan menampilkan performa asisten dan technical information. Kemudian, ketika kita mengklik FNF1 tadi, nah di sini di parameter ID ini terlihat sudah echo parameter ID. Oke. Setelah itu kita bisa mencoba pengamatan kedua, fitur bantuan menggunakan F4. Nah, masih sama di Ports Organization, langsung saja kita coba dengan Fn dan F4. Nah, di sini akan muncul restrict value range. Kita bisa tulis di sini, menampilkan restrict value range, bukan Fn plus F4. Kita bisa screenshot. Kita tulis di sini kembali. Nah, setelah itu di sini bisa mencari. Kalau kita ingin mencari, lalu kita bisa klik Start Search. Kita close saja. Kita close logistik, lalu kita akan ke pengamatan selanjutnya, yaitu fitur menggunakan bantuan sistem menu. Langsung saja kita... Oke, kita masih berada di SAP AC Access. Kita bisa klik More, System, User Profile, On Data. Nah, karena kita membutuhkan parameter, kita bisa mengklik parameter. Nah, ini dia, kita bisa memilih, karena di sini sudah ada parameter ID dan parameter value, kita bisa mencantumkan salah satu dari ini di modul. Misalnya CAC dan 1000. Nah, oke. Kita
bisa kembali. Di pengamatan selanjutnya, kita menampilkan nilai default, yaitu sama berarti ke logistik di purchase organization. Kita bisa coba logistik, material and management, purchasing, master data, vendor, central, display. Kita bisa klik F4. Nah, sini kita bisa tulis 500. Maka di modul akan kita tulis 500. Kita bisa close. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang tidak disengaja. Sekali lagi, terima kasih.